terhadap beberapa hal yang menurut imat saya penting untuk mendapatkan penjelasan dari 3 unit, dari 3 instansi ini. Saya ingin mempertanyakan apa yang disampaikan oleh PLT Dirjen Perhubungan Laut, bahwa tadi dijelaskan ada kegiatan pengerukan. Kegiatan pengerukan itu menarik apabila itu memang benar-benar berjalan dan ada sesuatu yang memberikan nilai tambah bila mana memang pasirnya itu berkualitas begitu. Tetapi apakah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akhir-akhir ini sedang melakukan pengerukan gitu ya. Karena yang saya tahu bahwa kebijakan Pak Menteri sekarang ini tidak melakukan kegiatan pengerukan karena sesuatu hal. Sebenarnya tuntutan untuk dilakukannya pengerukan itu oleh beberapa pelabuhan banyak sekali, baik itu pelabuhan pengumpul lokal maupun pengumpul regional, tetapi beberapa tahun ini tidak dilaksanakan, sehingga menjadi persoalan yang semakin serius. Andai kata itu memang bisa dijalankan dan dimulai kembali, dilakukan pengerukan, itu tidak akan menjadi kumulasi persoalan di pelabuhan tersebut. Maka saya ingin mendapatkan penjelasan dari PLT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, di mana terjadi pengerukan itu, ya. Dan memang pasir yang berkualitas itu di mana? Tolong bisa diberi penjelasan, kalau bisa dipetakan saja. Pelabuhan-pelabuhan mana yang pasirnya bagus. Jadi tidak hanya mengurai persoalan, memecahkan suatu permasalahan, tetapi juga bagaimana bisa punya nilai tambah. Dan nilai tambahnya itu kepada siapa? Gitu kan. Apakah kepada Kementerian Perhubungan atau kepada siapa? Gitu. Yang sudah berjalan seperti apa? Itu tolong diberi penjelasan. Kalau memang itu betul terjadi, kami akan mengusulkan supaya dilakukan pengerukan, sehingga pengerukan itu bukan dilakukan moratorium begitu, pengerukan itu bukan hal yang tabu, tapi pengerukan itu merupakan sesuatu kebutuhan yang harus dilakukan. Yang kedua, saya ingin mendapatkan penjelasan dari Pelni maupun dari Pelindo. Jadi Pelni-Pelindo ini koordinasinya sebagaimana yang terjadi, gitu ya. Apakah Pelni sudah merasa mendapatkan pelayanan ketersediaan Pelindo pelabuhan itu sudah memadai atau belum? Ataukah memang ada beberapa yang diminta oleh Pelni untuk disediakan oleh Pelindo atau oleh Direktorat Perhubungan Laut ya untuk diadakan, untuk disediakan begitu. Apakah ada kendala semacam ini? Ataukah ada beberapa pelabuhan di beberapa titik yang memang itu wilayahnya Pelindo atau wilayahnya Perhubungan Laut langsung yang perlu di-upgrade atau dibenahi, direvitalisasi. Ini enggak ada penjelasan dari Pelni, sehingga saya tidak punya gambaran sebagaimana koordinasinya antara Pelni dengan Pelindo. Kedua institusi ini saling terkait. Ya, dan apakah Pelindo yang sudah menyiapkan segala sarana dan prasarana, fasilitas segala sesuatunya, itu tidak termanfaatkan oleh Pelni secara optimal atau bagaimana, ini juga tidak bisa memberikan gambaran kepada kami. Jadi Pelni sebaiknya juga menyajikan sebuah data, Pelindo juga sebuah data, sehingga menggambarkan bahwa antara kedua institusi ini berkoordinasi secara baik, bahwa kedua institusi ini saling mendukung, saling mengisi gitu ya. Kami sangat percaya sama Pelni bahwa pelayanan itu akan semakin menjadi baik. Gitu. Saya ingin memberikan masukan kepada Pelindo supaya Pelindo tidak hanya fokus terhadap penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang, tapi bagaimana Pelindo bisa menciptakan sebuah ekosistem kepelabuhan itu yang baik dari unsur estetika, keindahan, kerapiannya, kemudian bagaimana bisa Pelindo itu akhirnya Pelni atau jasa pengangkut itu baik barang maupun penumpang memanfaatkannya itu secara baik, merasa nyaman dengan Pelindo gitu ya. Kemudian ada beberapa pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada pihak ketiga.
saya mendengarkan informasi laporan dari berbagai pihak bahwa sekarang ini dengan sistem online untuk mendapatkan sebuah perizinan pelayaran dan segala macam itu masih banyak kendala. Tapi yang lebih tahu adalah Pelindo dan Pelni, nanti tolong dijelaskan. Karena sistem online itu sebenarnya semangatnya adalah untuk mempermudah, untuk mempercepat, tapi bukan merupakan tujuan utama. Jadi bila mana memang online itu ternyata tidak memberikan satu dukungan atau proses yang lebih cepat, ya tolong dievaluasi begitu atau dipadukan begitu. Kemudian tol laut, saya belum mendapatkan gambaran tentang tol laut. Semangatnya tol laut ini kan memberikan pelayanan secara cepat dan juga secara murah begitu. Bagaimana kondisi tol laut pada saat ini diperlakukan kira-kira sekitar 6-7 tahun yang lalu dan bagaimana perkembangan yang sekarang gitu ya. Ada berapa titik yang menjadi pelabuhan laut dan bagaimana kondisi pelayarannya, bagaimana kondisi pelabuhannya. Dari sekian pelabuhan yang tol laut itu mana yang masih bisa eksis. Gambarannya tidak hanya pada saat kondisi pandemik, tapi sebelumnya bagaimana dengan tol laut itu gitu kan. Mana yang perlu dikembangkan, dan saya ingin mendapatkan gambaran kajian daripada tol laut ini memang memberikan sesuatu yang menguntungkan atau bermanfaat kepada masyarakat luas atau tidak begitu ya, atau memang itu memberikan manfaat yang bagus tetapi pengembangannya yang terlambat. Jadi roadmap-nya terhadap tol laut juga tolong dijelaskan oleh Pelni dan pelabuhan. Beberapa bulan yang lalu kami berkunjung ke pelabuhan Bojanegara di Banten. Ya. Di sana dihadapkan pada satu persoalan tentang status lahan. Jadi ada pihak yang mengeklaim bahwa dia punya lahan di tengah-tengah pelabuhan Bojanegara tersebut. Dan uniknya yang dia klaim itu berada di beberapa titik. Sebenarnya ada sekian puluh hektar yang punya Pelindo, tetapi yang diklaim itu hanya sekitar 2 hektar. Tapi 2 hektar itu, kalau tidak salah, 2 hektar itu bisa berada di mana-mana. Itu dinamis. Ini ada satu keunikan. Itu. Kemudian dalam sengketa di sana ada putusan Mahkamah Agung yang dimenangkan oleh pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu pihak lain gitu ya. Pihak lain. Ketika pihak lain diminta untuk menunjukkan di mana titiknya, itu dia katanya dari pihak Pelindo itu tidak bisa membuktikan. Tapi kalau itu bisa dibuktikan di mana titiknya, mungkin bisa dibantu. Saya minta Perhubungan Laut dalam hal ini turun tangan untuk mengatasi ini, karena dengan pemaparan Pelindo ketika kami berkunjung di sana, pelabuhan ini punya potensi yang sangat luar biasa. Punya potensi yang sangat besar dalam rangka mendukung ekspor dan impor, ya, dalam rangka mendukung perdagangan Indonesia di internasional. Karena minusnya itu kalau nggak salah 20 meter itu kalau pada dari daratan itu kira-kira hanya menjorok berapa puluh kilometer. Itu jauh jika dibandingkan dengan kita membangun di Patimban. Gitu ya. Jadi sejauh mana perkembangan penyelesaian pelabuhan Bojanegara ini dari sejak kami kunjungi sampai dengan sekarang ini. Mohon dijelaskan oleh Dirjen Perhubungan Laut maupun dari Pelindo. Kemudian Patimban, kami ingin mendapatkan penjelasan dari Dirjen Perhubungan Laut ya tentang kondisi pelabuhan Patimban. Bagaimana pekerjaan fisik sampai dengan sekarang ini, siapa pengelolanya dan bagaimana perkembangan penggunaannya, apakah itu sudah sesuai dengan target atau belum. Itu karena Patimban merupakan pelabuhan besar yang menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit, maupun itu meskipun itu dari loan, pinjaman luar negeri, itu berkolaborasi dengan swasta murni, kurang lebih anggaran itu kalau nggak salah sekitar 37 triliun. Anggaran yang tidak sedikit untuk investasi sebuah pelabuhan. Tapi bagaimana perkembangan sekarang dan bagaimana prospeknya pelabuhan ini kira-kira 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Ini menjadikan kajian kami, jangan sampai pelabuhan Patimban punya nasib yang sama
dengan Bandara Kertajati, misalnya seperti itu. Ya, kita itu perlu ada satu kajian yang cermat. Jangan sampai hal yang semacam ini itu menjadi terulang kembali dan ini betul-betul menjadi pembelajaran ke depan. Saya ingin mendapatkan penjelasan tentang Patimban dan bagaimana mengkolaborasikan, mengkoordinasikan perhubungan laut dengan sektor yang lain, dengan infrastruktur jalan, dengan Bina Marga, dengan Kementerian PUPR. Karena tidak mungkin Patimban akan eksis, akan bisa berjalan tanpa ada dukungan infrastruktur atau akses ke sana yang memadai. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dewa.